Shalom teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua masih semangat dalam menjalani hari ini. Baik yang kerja dari rumah, sekolah dari rumah. Saya, Nathanael Wijaya, akan menyampaikan sedikit pesan khotbah tentang Paskah. Seperti yang kita telah ketahui dan rasakan bersama, awal tahun 2020 dan sampai saat ini dunia sedang digoncangkan oleh suatu wabah yang bernama virus COVID-19 atau dengan nama lain virus corona. Virus ini sangat mematikan dan telah membunuh ribuan manusia di dunia ini. Banyak negara seperti Amerika, China, Italia, Indonesia, dan 210 negara lainnya di dunia ini yang was-was dan takut. Lalu bagaimana sikap dan respon kita menghadapi wabah ini? Tentu kita sebagai anak Tuhan kita harus tetap berserah kepada Tuhan. Kita harus tetap berdoa meminta tuntunan Roh Kudus agar kita selalu dilindungi menyertai setiap langkah kehidupan kita dan kita terhindar dari wabah ini. Karena saya percaya tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin dan kehendak Tuhan. Tuhan ingin menyampaikan pesan kepada umat manusia agar kita jangan sombong, jangan membanggakan diri, dan jangan congkak. Karena manusia yang sombong, yang congkak, yang membanggakan diri, atau yang pansos akan ditimpa malapetaka. Mungkin dari kita hari-hari ini merasa ketakutan karena wabah ini. Tetapi ketakutan yang kita alami akan berubah 180 derajat menjadi sukacita. Karena Yesus 2000 tahun yang lalu dia telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dosa kita semua. Ini adalah satu kabar baik, ini adalah suatu peristiwa yang amat menggembirakan buat kita semua. Yuk kita buka ayatnya di 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8 yang berbunyi, buanglah lagi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak lagi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan lagi yang lama, bukan pula dengan erti keburukan dan kejahatan, tetapi dengan erti yang tidak lagi, yaitu kemenangan dan kebenaran. Di sini Rasul Paulus menekankan kepada jemaat yang di Korintus untuk mereka membuang lagi mereka yang lama. Di sini saya akan menyampaikan 3 poin penting. Yang pertama ialah lagi. Apa itu lagi? Lagi ialah bahan dasar yang digunakan untuk pembuatan roti. Lagi di sini merujuk kepada kedagingan. Kita harus melawan kedagingan kita. Memang mudah? Oh, sangatlah mudah, men. Melawan kedagingan itu sangatlah tidak mudah. Contoh, kita sebagai anak muda nih, ketika kita diberi choice mau pilih main ML, PUBG, atau lebih memilih baca kitab, seteduh, melakukan pujian dan pedoman, kita pasti lebih memilih untuk main ML, PUBG, karena itu sangatlah mengasihkan. Contoh yang lain, khususnya nih bagi para wanita, ketika wanita telah memasuki ke mall dan melihat banyak pakaian bagus, jiwa hedon dari seorang wanita itu, jiwa hedonnya akan mengalir dan mereka akan membeli banyak sekali baju. Tetapi kembali lagi, kita harus melawan kedagingan itu karena kita harus belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Kita harus berdoa meminta tuntunan Roh Kudus agar Roh Kudus dapat menguatkan kita, agar menjaga kita untuk kita dapat melawan kedagingan itu. Karena kedagingan itu ialah berasal dari si jahat. Bahkan Alkitab pun berkata, oh memang penurut, tetapi daging lemah. Untuk itu kita setiap hari, setiap saat kita harus meminta tuntunan Roh Kudus untuk memimpin langkah kehidupan kita, untuk menyertai apapun yang kita lakukan. Soal berkat itu belakangan.
Poin yang kedua ialah adonan yang baru. Kita harus siap diproses oleh Tuhan untuk menjadi adonan yang baru. Emang mudah prosesnya Tuhan? Oh, sangat tidak mudah. Contoh, saya sendiri. Usia saya saat ini 18 tahun dan saya sudah setahun saya menjadi driver ojol untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi setiap saya pulang sekolah, kan saya pulang sekolah itu jam 3 sore. Saya pulang, masuk ke rumah, mandi, istirahat bentar, dan saya sekitar jam setengah 5 atau jam 5 saya jalan untuk nge-grab. Memang sangat tidak mudah. Saya sempat berpikir, kok Tuhan jahat banget ya sama saya? Ya, saya sempat terlintas di benak saya seperti itu. Tetapi ketika saya lebih memahami Alkitab, saya mulai menanyakan apa sih maksud Tuhan atas hidup saya. Saya mulai belajar kalau Tuhan ingin melatih mental saya, ingin melatih pribadi saya agar saya menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh untuk menjalani badai kehidupan ini. Kita sebagai manusia memiliki takaran proses hidup yang berbeda-beda. Contoh yang lain, mungkin dari kalian berpikir, aduh Tuhan, kok tugas saya banyak banget, ini kayak dari dulu kok kayaknya nggak selesai-selesai ya. Tuhan kok jahat banget sih sama saya. Mungkin dari kalian sempat berpikir seperti itu. Tapi percayalah, itu semua mendatangkan kebaikan. Guru ingin melatih otak kita, ingin melatih mental kita, ingin melatih kedisiplinan kita agar kita dapat menjadi siswa atau siswi yang berkarakter unggul, cerdas, dan siap ketika kita telah lulus sekolah, baik yang ingin kerja maupun kuliah. Kita harus setia mengikuti proses Tuhan. Kita harus tetap kuat dalam menjalani proses Tuhan. Memang proses Tuhan tidak sebentar, tidak sehari dua hari, tapi itu berlangsung seumur hidup hingga kita menutup mata. Poin yang ketiga ialah arti yang tidak lagi, yaitu ayat yang ke-8. Karena itu, marilah kita berpesta bukan dengan arti yang lama, bukan pula dengan arti keburukan dan kejahatan, tetapi dengan arti yang tidak lagi, yaitu kemuliaan dan kebenaran. Ketika kita telah melawan kendalian kita telah diproses oleh Tuhan, dan apa implementasi dari keduanya itu? Ya, kemuliaan dan kebenaran itu sendiri. Karena Tuhan itu murni, Tuhan itu benar, Tuhan itu kudus, maka kita sebagai umatnya dan anaknya, kita juga harus melakukan sama seperti apa yang Tuhan lakukan. Bagaimana caranya agar kita murni, kudus, dan benar? Ya, kembali lagi, kita harus membaca firman Tuhan, kita harus merenungkannya setiap malam, dan kita berdoa menggunakan pujian dan penyembahan, karena itu yang menguatkan iman kita, yang meneguhkan kita hari demi hari, waktu demi waktu. Dan saya ingin menambahkan bahwa proses peristiwa kematian Yesus dan kebangkitan Yesus merupakan fakta sejarah yang tak dapat dibungkiri. Mungkin ajaran agama setelah kita mengajarkan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tetapi yang diserupakan dengan Yesus, dan Yesus telah diangkat hidup-hidup. Tetapi yang ingin saya katakan di sini, kematian Yesus dan kebangkitan Yesus merupakan fakta sejarah. Mengapa? Karena filsuf Yunani kuno bernama Flavius Josephus, dia menulis buku yang berisi peristiwa secara detail dan lengkap tentang penyaliban Yesus dan kebangkitan Yesus, yang ditulis tahun 93 Masehi atau sekitar 60 tahun setelah prosesi penyaliban Yesus itu. Prosesi penyaliban Yesus itu sendiri. Ketika kita ingin mengabarkan Injil kepada saudara-saudara kita, terutama tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, kita jangan menggunakan ayat Alkitab, karena mereka juga tidak percaya dengan isi Alkitab ini.
kita bisa menggunakan fakta sejarah ini untuk membuktikan bahwa Yesus telah mati dan bangkit. So teman-teman, di sini sebagai penutup saya mengajak kita semua agar kita meninggalkan kehidupan kita yang lama dan menuju kehidupan yang baru, yaitu di dalam Yesus. Dan kita harus melawan kedagingan kita harus setia mengikuti proses Tuhan, dan kita melakukan kemuliaan dan kebenaran di setiap langkah kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.